Shalom Ibu Asih dan rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 8 Komunikasi Lintas Budaya. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Iman Priscilla Dian Putri Nendrova dari Pendidikan Agama Kristen, O Amin Alfalahagu dari Pendidikan Kimia, Reynaldi Martin Elia dari Prodi Pendidikan Kimia, dan saya sendiri Sania Solagracia dari Pendidikan Matematika. Adapun tujuan presentasi kami adalah menyampaikan rancangan dari sebuah perencanaan yang transformatif dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi lintas budaya dalam konteks pendidikan yang telah kami temui. Nah, apa saja yang akan dibahas dalam presentasi kami kali ini, yaitu tentu saja permasalahan, kemudian latar belakang rancangan, kemudian rancangan, analisis rancangan, dan wawasan Kristen Alkitabiah yang mendasari rancangan tersebut. Permasalahan yang kami temukan dalam konteks kelas, yaitu terdapat siswa yang mengejek temannya ketika bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Imlek. Beberapa siswa pada saat itu mengejek dengan sebutan Cina kepada seorang teman yang memiliki latar belakang kebudayaan Chinese dan sedang merayakan Imlek. Adapun permasalahan yang kami temukan dalam konteks sekolah, yaitu siswa-siswa yang berada di dalam satu kelas cenderung memiliki karakter yang mirip dalam berkomunikasi. Contohnya, terdapat kelas yang cenderung pendiam, dan ada juga kelas yang siswanya cenderung cerewet, baik ketika berkomunikasi dengan sesamanya maupun dengan guru itu sendiri. Sehingga karakter dalam berkomunikasi ini juga mempengaruhi minat mereka dalam belajar. Baik, selanjutnya apa sih yang melatar belakangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas maupun di sekolah? Nah, untuk di dalam kelas sendiri, dengan siswa yang memiliki banyak latar belakang berbeda-beda, tentunya akan ada permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan siswa mengenai arti perbedaan. Salah satunya dimulai dari aksi mengejek yang dipicu karena perbedaan kebudayaan salah satu pihak atau salah satu murid. Sehingga dalam hal ini, guru harus menanggapi permasalahan dengan menasihati siswa yang melakukan aksi itu secara langsung agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan. Selanjutnya, di sekolah ada beberapa siswa yang di dalam kelasnya cenderung memiliki sifat yang mirip, namun ada perbedaan walaupun hanya sedikit. Selanjutnya di sekolah tentunya ada siswa yang berada di dalam kelas cenderung memiliki sifat yang mirip, namun berbeda dengan kelas lainnya, sehingga hal ini juga mempengaruhi metode pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Hingga dari latar belakang permasalahan tadi kami menemukan beberapa rancangan untuk meminimalisir aksi-aksi tersebut untuk tidak terulang kembali. Yang pertama, di dalam kelas itu guru harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menasihati siswanya segera setelah permasalahan itu terjadi, karena jika dibiarkan akan berlarut-larut dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih besar lagi, sehingga tindakan lebih lanjut diambil dengan melihat kepada respon siswanya. Kemudian juga guru dapat berbincang dengan siswa secara empat mata atau meminta bantuan dari homeroom teacher maupun guru BK untuk menangani permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya di sekolah, di mana dalam hal ini guru diharuskan untuk mempersiapkan berbagai macam media maupun metode pembelajaran yang menarik guna untuk mengakomodasi minat siswa, karena di dalam sekolah atau di dalam kelas tentunya ada beberapa siswa yang merasa bosan jika metode ataupun media pembelajaran yang digunakan hanya itu-itu terus atau monoton. Selanjutnya adalah analisis rancangan. Yang pertama, permasalahan yang terjadi di kelas. Nah, setelah permasalahan tersebut terjadi,
guru perlu langsung mengambil tindakan. Akan tetapi, rancangan ini akan tetap memperhatikan kepada respon dari siswa itu sendiri. Apabila siswa memberikan feedback yang kurang baik dari nasihat yang telah diberikan guru, seperti dengan melawan atau mengulangi kembali perbuatannya, maka guru dapat berbincang dengan siswa tersebut secara empat mata atau meminta bantuan dari homeroom teacher maupun guru BK. Nah, rancangan ini kami ambil karena selain belajar, penting bagi siswa untuk saling mengasihi dalam relasinya dengan sesama. Rancangan ini efektif karena guru langsung mengambil tindakan dan dapat mempertimbangkan tindakan lebih lanjut dengan menganalisis respon yang diberikan oleh siswa tersebut. Nah, yang kedua, permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah, untuk membimbing siswa dalam belajar, guru perlu mempersiapkan berbagai media demi mengakomodasi minat siswa. Nah, seperti pada permasalahan di sekolah yang kami bahas sebelumnya, ada karakter murid yang berbeda-beda. Ada yang cenderung pendiam dan ada yang cenderung cerewet. Murid-murid yang cenderung cerewet ini berani untuk mengungkapkan minat belajar mereka, yaitu mereka lebih suka untuk melaksanakan games di dalam kelas. Nah, untuk hal-hal seperti ini bukan berarti guru harus selalu berusaha memberikan apa yang menjadi minat setiap kelas tersebut. Akan tetapi, guru perlu mengajak siswa untuk dapat merasakan pengalaman belajar melalui berbagai media yang berbeda karena memang setiap dari mereka itu unik sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, contoh-contoh media yang dapat guru persiapkan antara lain seperti buku pelajaran, video, podcast, alat peraga, games, poster, kuis, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang wawasan Kristen Alkitabiah yang mendasari pandangan kami dalam menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di dalam kelas yang kami observasi. Yang pertama terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana Allah mengatakan bahwa kita adalah gambar dan rupanya yang diciptakan Allah dengan tujuan yang amat mulia dan diciptakan dengan sangat sempurna. Oleh sebab itu, sebagai guru, kita harus memandang murid sebagai makhluk yang harus dibimbing dengan baik dan dengan penuh kasih. Jika murid tersebut melakukan kesalahan, maka kita bisa menasihatinya dengan penuh kasih, dengan lemah lembut, dan tanpa menghakimi dia. Selanjutnya, kami ambil dari Matius pasal 22 ayat 39, di mana Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita agar mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Hal ini dapat menjadi teguran bagi murid agar dapat saling menghargai satu sama lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil dari analisis kami terhadap solusi dari permasalahan yang terjadi di dalam kelas yang kami observasi, yaitu seorang pendidik Kristen harus merancang berbagai solusi bagi setiap permasalahan yang terjadi di kelasnya dengan mendasarkannya pada wawasan Kristen Alkitabiah. Hal ini disebabkan karena rancangan yang transformatif hanya dapat terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.